Ini kolam isinya gue lihat-lihat spesialis Gosanke nih. Cuman ada Kohaku, Showa, sama Sanke. Betul sekali. Oh, kenapa tuh? Kita sebelum ke rumah orang, kita harus mengenyangkan diri kita sendiri supaya di rumah orang kita nggak nyusahin. Masih panas, cuy. Ayo. Panas. Ini ada daerah mana tadi? Sepatan di ujung Tangerang. Kita mau nyamperin salah seorang, bilangnya apa? YouTuber koi. Nama YouTube-nya aja Koi Port. Kemarin dia habis dari rumah gua, terus banyak nanya hal, jadi gua kesini itu mau ngajarin dia dan benerin sistem kolam dia sih. Sama bagi-bagi ilmu ke dia soal keeping koi gitu. Makan dulu ya. Oh ini, Koi Port Indonesia. Udah sampai guys di Koi Port Indonesia. Ini rumahnya. Dijual nih depannya. Gue bikin depannya lah Koi Port 2. Aduh, pinggang sakit. Wah, sedap. Ini kolamnya dari kayu memang. Wah, pakai baju dinas dia. Selamat sore, bro. Sore. Ya Allah. Jadi kalau beberapa orang review kolamnya Bro Firdaus ini, Koi Port Indonesia, kayak terlalu basic nggak sih? Basic ya? Basic banget. Kita akan mereview lokasi perumahan dari Bro Firdaus. Bro Firdaus ini dari pos satpam, dia tinggal di jalan utama, Boulevard. Ini kurang lebih lebar jalannya mungkin sekitar 7 meter, bisa dilalui oleh 2 mobil, 1 bak. Ya, bisa juga. Ini rumah ini memiliki fasad yang, apa sih nama depan rumah itu? Teras. Ini Dulu ya. nyalain dulu. Ada lampu ya? Ya ada lampunya biar kelihatan kayak YouTuber gitu ya. Iya, benar. Ada lampu di sini, Bro. Ada lampu. Oh, gokil. Koi Port Indonesia. Gue besok bikin hula-hula koi. Ada lampu, Bro, di sini, Bro. Keren. Ini Bro Firdaus. Ini gue sebagai seorang praktisi, melihat kalau dari suhu besinya ini belum setahun kolam ini ya? Yes, betul. Enggak, udah lewat setahun. Udah. Tahun 2 bulan. Ya namanya praktisi kan kadang bener kadang salah ya. Meleset dikit nggak apa-apa lah ya. Salah, Cuk. Salah, sok tahu. Oke, kita boleh bahas sedikit. Ini kolamnya berapa kali berapa, Bro? Kalau untuk ukuran kolam utama, ini 3,3 kali 2 meter, kedalaman 1,5, 1,6 lah. Oh, ini jadi berapa nih? Ini 2 meter. Oh, 2 meter. Bentarannya. Ini kalau kolamnya kan sampai di sini nih. Oh, kolamnya sampai Iya. di sini. Oh, Iya. cuman kalau di bawah situ kan Iya. nggak kelihatan gitu. Ya, benar. Kalau di tempat lo kan, Bro, sebutnya KBS tuh. KBS. Sorry. KSB, kolam susah KSB, butek. kolam susah butek. Kalau Iya. ini kolam gorong-gorong. Oh, ada gorong-gorong. Gak ada gorong-gorongnya di bagian Iya, bawah. iya. Volume Ini- 5 on, udah volume 5 on ya di sini. Oh, oke. Ini Ah. kolam isinya gue lihat-lihat spesialis Gosanke nih. Cuman ada Kohaku, Showa, sama Sanke. Betul sekali. Oh, kenapa tuh? Pertama, kalau saya cocoknya peliharanya Gosanke aja. Soalnya udah pernah beberapa kali coba keeping jenis yang lain, kurang begitu bagus hasilnya. Oh. Nah, jadi keepingnya Gosanke aja. Oh, jadi kolam tuh ngaruh-ngaruhan jenis apa di kolam itu? betul. Environment-nya mungkin airnya cocoknya Gosanke. Soalnya untuk yang beberapa jenis yang lain kurang bagus. Apalagi kalau untuk yang kayak Goshiki ataupun mungkin Asagi nggak cocok di sini. Oh, I see.
Ini kalau teman-teman mau tahu spesifikasi kolam ini gampang sebenarnya, buka aja Koi Port Indonesia itu diulas tuh filter-filter dibuka-bukain. Saat bikin-bikinnya ada tuh di situ. Apa? Saat bikin-bikinnya, cara Sampai bikinnya. bikin-bikinnya ada tuh di situ. Jadi kalian lihat aja di Koi Port. Gue nggak mau bahas. Gue lagi kepo banget kenapa cuman ada Gosanke di sini. Ini rata-rata ikan kace. Betul, semuanya ikan kace, bukan rata-rata lagi, semuanya ikan kace. Semua ikan kace. Kenapa? Pertama- Lu nggak doyan beli ikan bagus, lu beli gitu. Pertama, kalau ikan kace pasti lebih menghasilkan. Oh benar. Kalau juara dapat hadiah uang tunai lagi kan. Benar. Nah, Jadi buat muter juga yes, enak ya. itu pertama. Yang kedua ada nilai kompetisi. Jadi kalau keeping tuh ada semangatnya. Oh, jadi lu keeping langsung di kolam ini udah ya? Betul. Ini yang paling montok nih. Ini nih, gue demen nih kalau aku ini. Ini Ya. berapa umurnya udah? Semuanya ini tosai dari, kalau yang besar-besar ini tosai 2003, berarti keepingnya tahun lalu. Berarti di sini udah sekitar ya 8-10 bulan lah, mulai dari size 20-30 cm rata-rata. Oke. Kalau 2 ekor yang sana itu, yang ini tosai 2024. Jadi Sanke? yes, yang sanke. Oh, Nah ini oke. sama ini baru masuk bulan Februari 20 sentian lah, 20-22 cm. 2025. 25 ini. Gila, itu udah berapa senti tuh? 3 Sanke ini ya, nih. akhir bulan kemarin 35 cm. 35 senti. Dari Februari 20 senti. Yes. Ikan gua apa? Gua taruh sini semua ya? Langsung aja begitu. Yang- Nggak usah, ikan gua aja taruh sini. Yang dream pond itu ya? Iya, ikan-ikan dream pond, anjir. Ini berarti kace juga sankenya? Yes, betul kaca juga. Oh, cakep sih itu. Cakep. Terus itu Gimana? kayak bottom drain gitu ya? Oh iya, yang paling bawah itu. Nah, Bottom drainnya memang gorong-gorong style gitu. ya custom gitulah. Oh. Kenapa nggak yang lu nggak Yang pakai pakai? tutup itu ya? Iya. Ya. Apa bedanya menurut lu? Nggak tahu deh. Saat itu dari pom buildernya nyaranin itu, mungkin karena lihat dari rata-rata kolam-kolam di Jepang kali ya. Modelnya kan gitu semua tuh. Oh. Modelnya pakai macam kayak kisi-kisi gitu kan, bagian bawahnya. Jadi mungkin nggak ada kayak gundukan lagi bagian atasnya. Lebih enak seroknya juga kalau ada yang kayak jamur gitu Iya, kan. kayak Nah, punya gua kan yes. pakai jamur tuh. Ya, itu kalau kita serok kayak bagian dasar bisa aja nyangkut kayak gitu-gitu. Oh gitu. Gus copot besok jamurnya Gus. copot. Tapi itu pilihan aja, itu pilihan aja. Copot, janganlah. Ini buat teman-teman mungkin kita kisi-kisi dikit ya, Mas ya. oke. Ini soalnya gue melihat semua orang itu pakai ginian nih. Baki Apa shower. namanya nih? Baki shower nih ya. Yes, bagi shower. Setiap orang kayaknya pakai baki shower. Baki shower tuh seefektif itu kah? Pertama, untuk baki shower fungsinya bagus untuk nambah oksigen terlarut di dalam air. Oke. Karena kan dia pecahkan partikel-partikel airnya kan, jadi kan semakin banyak persinggungan udara dengan air, semakin luas, semakin banyak juga kandungan oksigen pastinya. Oh gitu. Yes, bisa nurun temperatur juga tuh. Oh ya? Betul. Oh untuk kolam-kolam Yes. sipil yang mungkin nggak punya AC kayak Yes, gua betul gitu ya. Ya, betul untuk yang ya kolam-kolam BPJS lah. Jadi ini nggak ada chiller di sini ya? Belum, ada sih udah diinstalin semua segala macam, tapi belum dipasang aja. Tapi ikan bagus-bagus. Di rumah gua full AC ikan nggak seanu itu. Nah kalau dibilang bagus ini belum ya. Kalau saya pribadi sih ini belum terlalu bagus karena memang bahan kacanya belum yang benar-benar yang paling bagus lah. Oh, kita merguru keeping, kita nanya ya. Ikan di sini kacenya kisaran berapa pas beli kacenya? Pas beli kacenya masih ada yang 2 jutaan, ada yang 3, ada 4 jutaan. Ya rata-rata. Sistem ngebit gitu ya? Yes, ngebit gitu. Oke. 2 sampai 4 jutaan lah. Ini push pakan berapa kali lu sehari? 6 kali sehari. Pakai auto feeder total. Total auto feeder. Oh, Iya. dia pakai auto feeder anjing ya? Bukan Betul auto sekali. feeder ikan betul, ya? Betul. Gue tahu nih, Bardi nih. Bardi kalau mau support masuk bisa ke sini, bikinin yang gede di Koi Port nih. Oh, lumayan ya, iklannya ya. Iya, Boleh lah nanti. masuk. Siapa tahu Bardi mau ada bikin buat ikan, Yes. Koi Port tempat yang tepat Lumayan. untuk iklanin Royalty-nya itu. lumayan iya. ya. Ini ikan di sini memang agak ini ya,
Dia tipikalnya penyelam. Yes, betul. Karena kan dia selama di hidupnya itu tuannya ini. Jadi ada ini floating apa sinking? Jatuh lagi. Floating aja. Oh, floating aja. Pakainya Mega Jumbo soalnya kan full Mega Jumbo kan belum ada sinkingnya kan, floating aja. Oh, enggak sih. Jadi makanya dia di dalam aja sangat takut dia kalau untuk naik ke atas. Mungkin apa karena pengaruh cuaca juga, Tangerang daerah sepatan apa sih ini? Iya, Selatan benar. Iya, daerah sepatan Kalau ini panas. temperatur sih gitu. nggak lebih ke Nggak. karena nggak pernah di hand feeding sama sekali. Oh, nggak pernah ya? Manusia belum pernah ngasih makan sama sekali. Oh, jadi lu kesini Cuman nongkrong doang, tunggu auto feedernya turun dia baru tuh nyamperin. Kayak gitu doang tuh. kalau dilempar nggak? Dilempar jarang gimana. Dia pasti benar-benar nunggu auto feeder jatuh aja dan papakan dari auto feeder aja. Mau lihat nggak akan naik sih, yakin. Ini apa ini pakannya? Mega Jumbo lah. Mega Jumbo. Nggak akan naik. Tuannya auto feeder dia. Iya, jadi dia udah hafal Jadi jamnya apa? ya. Dia hafal jamnya, oh, ini bener. auto feeder baru muncul dia ya. Terus habis itu kita lihat obat-obatan nih, obat-obatan. Dia pakai Siru Power. Nggak. Ini bukan. boxnya doang ya, Pak. Nggak, itu Bukan udah lama banget itu, nggak ada obat-obatannya. Iya. Kalengnya doang tuh, toplesnya doang. Lebih kayak pakan doro gitu. Oh, ini pakai Vitality. Ya. Terus ini apa nih? Vitamin gitu-gitulah untuk nambah nafsu makan ikan gitu-gitulah. Lu KC itu berarti vitamin harus diperhatiin gitu. Ya. Nggak makan doang ya? Ada sih, tapi jarang juga sih kepake. Oh. Jujur jarang pakai. Pus pakan berapa gram sehari? Kalau berapa gramnya, kayaknya untuk populasi sekarang 200 sampai 300 gram sih rata-ratanya sehari. Per hari? Per hari. Gila, kalah kolam gue ya. Kolam gue ikannya dikit, makannya 300, 350. Ini berapa ekor? 1, 2, 3, 7, 8, 9. 9 ya, benar. Iya, 9 ya? Bener kan? Oh iya. Ini Kenapa? filter nih. Mau bongkar? Bongkar udah ada videonya sih. Gue cuman kesini tuh ada beberapa titipan dari Oke. dari penanya. Kebetulan Siap. ada teman gue di Alam Sutra, Fernan namanya, dia nanya. Oh, ada. Oke. Lu kenapa pakai cutness? Kan gue udah nonton tuh Yeah. videonya. Cuman secara inilah individu, kenapa pilihannya cutness gitu? Oke. Kenapa nggak standar aja mekanis di depan? Oh, Pak, kenapa taruhnya bagian depan ya? Iya, dan kenapa pakai? Gitu. Oke. Pertama kenapa pakai? Murah. Iya juga sih. Ya kan? Bener ya. Dibanding media filter yang lain, gila kan? Iya. Sekarung nih cuman nggak nyampe sejuta kan sekarung. Iya, cutness murah. Iya. 750. Ya, 750 sekarung kan? Sekarung. Yang lain, satu box doang udah 2 juta lebih kan? Iya, bener. Pertama murah, kemudian kedua low maintenance. Low maintenance. Ya Bener kan? sih. Taruh Dia kalau taruh depan, nggak perlu ada cuci-cuci lagi. backwash gitu. Tinggal buka-buka kerannya aja bagian sini. Jadi kotoran di bawah itu kan Depan. aerator di bawah tuh. Yes. Ngaduk. Kan kotoran bisa turun nggak? Kan dia ngaduk terus tuh. Nah, makanya untuk kotorannya gimana caranya dia jatuhnya ke bawah, itu untuk si aeratornya kita taruh bagian depan. Anggaplah misalnya ini wadahnya. Itu mau buka aja, bawa sok. Susah, Iya, daripada susah logika Susah. ini. Susah. Oh, bukanya begitu. Nah, gini aja tuh sesederhana itu tuh. Makanya untuk si aeratornya tuh taruhnya tuh di sisi sini. Oke. Jadi aeratornya tuh nembak naik ke atas, kemudian dorong ke belakang. Jadi muternya tuh gini. Jadi kotorannya tuh pas dari harapannya. Kalau kotoran masuk lewat sini tuh jatuhnya langsung ke bawah. Oh, ini Gitu. air bersih. Yes. Air kotor. Air kotor. Di sini tuh chamber pertama. Oke. Chamber collecting dulu di sini. Habis itu masuk lewat kisi-kisi bagian atas, terus kedorong ke bawah. Jadi untuk yang lewat segala macam ya paling sisa-sisa kotorannya Ini aja. di bawah berarti bolongannya masuk ke Enggak. sana? Ini Di atas? di atas, Oh, di bagian atas. atas. I see. Seperti itu. Oh, gitu sistemnya. Ya, jadi kotorannya harapannya jatuh ke bawah gitu. Gitu. Oke. Terus langsung habis itu Mekanis lagi. Makanya pede karena pakai mekanis lagi untuk chamber berikutnya. Nih, Oh. lihat nih, sok. Ini kelihatan, Tan? Ini Nah. pakai full kuria. Kuria betul.
Korea semua tuh. Korea semua. Makanya ambil mekanis jadi 2 mekanis. Oke. Di sini ini mekanisnya 2. Ya ini kan hitungannya kita udah mekanis saja. Saya nggak, kalau orang-orang kan sebutnya mungkin kalau untuk dia MBBR-nya dia pakainya biologis. Kalau saya jadiin dia mekanis sekaligus ya udah semi biologis lah gitu-gitu. Oh, I see. Ini seramik. Ini seramik dulu. Nggak ngambang dia seramik ya? Seramik itu tenggelam ya? Seramik ada beberapa jenis yang memang terapung, ngambang, atau ada juga yang bisa sinking langsung kok. Oh, I see. Kebetulan ini yang bisa sinking langsung. Ini apa nih seramiknya? Miracle Aquapor. Oh, Aquapor. Iya, iya, iya. Gokil, makanya Aquapor. Parah. Emang kenapa mas Aquapor? Yang kemarin kita tonton, golongan-golongannya itulah. Di Java kemarin itu. Ada nggak sih di Java itu? Ini nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oh, di Java itu Marine Pure ya? Marine Pure yang kita beli kemarin ya? 900 itu. Oh iya, iya, iya. Itu yang gue beli. Kalau yang gue beli berarti kemarin Marine Bisik-bisik Pure. aja soalnya bisik-bisik. brand dari produk lain. Oh, gue tahu nih, Wonelito nih. Yes, Wonelito, betul. Iya, 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 iya. Ya, Wonelito. yang buat kolam ini kan Wonelito nih. Yang buat kolam ini Oh, Wonelito. yang bikin Wonelito. Yes, yang desain sama point builder timnya itu dari Wonelito semuanya. Oh. Nah, udah yang seterusnya ada Neo Media. Terus ini apa? Air bersih. Ya, air bersih ini chamber pompa. Itu backwash. Yes, chamber backwash-nya. Oh, I see. Yes. Nah, cuman yang bedanya mungkin dari beberapa kolam-kolam pemobil lain, di sini ada satu chamber lagi nih, satu untuk Neo Media di bawah sini nih. Sorry ya. Oh iya, yang khusus itu ya? Ya, betul. Yang nggak ada Ya. gelembung atau apa sih? Yes, memang untuk khusus untuk apa ya namanya? Untuk daerah nitrifikasi lah. Ini flow-nya dari sini kan ke bawah. Ya, betul. Naik, ini atas-atas. Oh, nggak ada naik. yang ke bawah. Terus ini yang di sini lewat doang berarti? Iya, lewat doang bagian atasnya. Oh. Jadi kayak anoxic gitu, anoxic chamber modelnya. Jadi yang bawahnya udah pasti nggak ada oksigen itu ya? Jadi ya memang untuk anaerob. Oh gitu sistemnya. Ya, cuman ada gimana caranya bisa masih ada perputarannya dikit. Nah, itu dia dari pom buildernya, dari Ko Faisal, dia ada beberapa perbedaan tinggi level si ininya. Dia buat gimana caranya biar bisa agak masuk dikit airnya melewati, tapi nggak banyak. Oh, keren nih. Yeah. Koko Faisal. Nah, gitu paling Kita udah. soal filter-filter lebih detailnya nanti lu lihat aja videonya dia ya. Kita ngobrol-ngobrol soal ikan lagi karena gue mau tuker pikiran dulu ya soal ikan. Sama senior soalnya. Kita beresin dulu. Nah, Gua di sini tuh yang beda banget ini nih. Di rumah gua nggak ada begini-begini nih. panelnya untuk ini ya, untuk listrik Kelistrikan panel ya. nggak ada, langsung cap. Ini ada kelistrikannya. Bisa tahu Yes, berapa sekarang jalan berapa watt total? watt? 470. Ya, ini 475 lah. 475 watt untuk semua pengoperasian kolamnya. Oh, Mau chamber, mau lampu, mau apalah semuanya ya segitulah. Ini ikan ini semua, lu emang selain lihat niatnya karena perputaran dan segala macem, lu kalau udah jago keeping gitu, ada nggak sih orang yang mau lu yang keeping gitu? Oke, macam Azukari gitu ya, meeting gitu. Wah, Ya. Azukari tapi di Ya, tempat lu. Yes, betul. Jadi ini sebagian besar ini kayaknya 1, 2, 3. Untuk saat ini di 3 ekor di sini itu ikan titipan dari customer. Jadi ada Azukari di sini. Jadi ikan kace, dia beli ikan kace ngebit di salah satu dealer. Habis itu ya udah kirimnya ke sini langsung. Oh, sampai berapa tuh biaya gitu? Soalnya ikan gua kalau sampai ntar kohakunya taruh sini aja lah. Nggak usah lah kepuasan keeping di rumah, ngomong tai lah. Taruh aja lah ke orang yang bener nih. Ini lu yang bukan punya orang, yang punya lu. Ini mau dijual. Kalau orangnya sih saya nggak tahu kalau orangnya, tapi kalau punya saya sih kalau ada yang nawar mau harga cocok ambil aja udah. Oh gitu. Iya. Sawah itu punya siapa tuh? Kalau saya tuh itu punya customer itu. Oh, punya customer lu. Iya, Gokil ya, iya, punya kemarin customer dia. aja. Iya. Dia kemarin titip, alhamdulillah juara 1 dia tuh. Kace. Kacenya. Dari size berapa ke size berapa?
berapa ya saat itu 20-an juga sih, toh saya kan masuk-masuknya Finish 20-an. di? Finish di 55 cm kalau nggak salah. 6 bulan. Ya 6 bulanan ya kayak gitu. Apa sih kuncinya biar ikan tuh, kan ini kalau gua ngeliat ikannya kayaknya rada sesak gitu kalau udah gede-gede gini ya. Terus lu kalau ada ikan kace masukin aja 20 cm lu campur di sini. Iya, masuk aja. Nah itu apa kuncinya coba? Kalau untuk kuncinya sih sebenarnya kalau untuk khususnya kolam ini kayaknya biasa aja sih kayak gitu mah. Atau lu ada treatment khusus nggak? Treatment khusus ya paling biasa karantina gitu-gitu. Kalau masukin Nggak, selama merawatnya 6 bulan tuh biar 6 bulan. Kalau saya sih, nah ini dia kalau untuk beberapa penghobi yang suka kace segala macam, kalau merawat sih sebenarnya biasa-biasa aja, ya kasih pakan, kasih filter. Tapi banyak teman-teman yang nggak konsisten aja gitu. Kadang mungkin misalnya dia semangatnya di awal-awal aja, habis itu perawatannya udah mulai menurun. Kebanyakan saya udah kayak gitu-gitu. Nah contoh perawatannya apa? Kan udah ada filter. Contohnya apa perawatan yang mesti kita lakuin? Ya, kita kan kalau misalnya untuk pemberian pakan khususnya juga, ini contoh mulai dari pemberian pakan juga, habis itu perawatan airnya ya. Pemberian pakan itu kita nggak bisa ambil rumus pakem nih misalnya harus segini persen 5 kali. Nah, dari jadi porsi badan segini itu. Jadi terkadang misalnya kita yang sebagai yang keeping tuh harus ada ibarat intuisi kali atau sense misalnya Anjay. ini kayaknya grow-nya kurang nih atau body volume perlu dikoreksi nih, perlu kita tambah nih berarti yang high protein lah atau yang fatnya tinggi lah. Atau gitu. misalnya kita lihat colornya nih kok agak kurang nih, perlu dikoreksi colornya, kita tambahin colornya, terus untuk high proteinnya kita kurangin atau WG-nya kita naik. Jadi ada macam feeling aja gitu, misalnya ini Jadi ini yang pakan kurang tuh nih. nggak langsung, kalau lu Ya. nggak langsung jadi satu semua terus ya udah 6 bulan jalanin auto feedernya Yes. gitu. Jadi walaupun misalnya saya mix nih untuk pakannya mix antara WG lah, antara color lah, antara high grow lah, ataupun yang untuk saya ini mega jumbo lah untuk ngebentuk volume bodinya. Tapi rumus untuk berapa persen itu nggak pakem, nggak melulu setiap bulan seperti itu. Jadi berubah-berubah, tergantung kondisi ikannya butuhnya apa gitu. Jadi lu bukan tipikal yang campurannya sekian yang ter the best. Nggak akan katuka seperti itu, nggak akan. Oh, I see. Kalau obat-obatan Obat-obatan sih saya nggak ada tergantungan sih sama obat-obatan tertentu. Ya kalau ada vitamin ya udah kasih, kalau sempat kita kasih, kalau nggak ya udah. Kalau saya sih intinya di pemberian pakan sama untuk mastiin ya sudah pas kita masuk untuk perawatan kolamnya, kita pastiin ya benar-benar kualitas airnya tuh nitrat, amonia segala macam benar-benar kalau bisa 0 ppm. tes terus ya? Yes, tes terus. Makanya ada tes API kit itu. kit ada di Lu bawah tes situ. setiap berapa lama, Bro? Rata-rata sih setiap bulan sih tuh kebanyakan. Setiap bulan ya? bulan. Cek air. Yes, cek air. Ini pakai air sumur apa beda air? Sumur bor. Oh, sumur bor. Yes. Oh, mantes enak ya. Murah. Gua sih bukan perkara murah. Kalau kan gua biasanya buang air atau ini kan biasanya menjelang sore. Gua pakai pompa otomatis. Nyalain pas menjelang sore karena kan gua udah makan banyak nih kolam. Yes. Nah, malam tuh begitu air baru masuk, wes ikan kadang-kadang suka flashing Ya. tuh. Karena PDAM kaporit kali ya. Yes, Jadi kan kaporit flashing. salah satunya, dan juga itu dia kenapa fungsinya tuh kemarin pas ditanyakan untuk kenapa harus ada kayak pH buffer segala macam, kenapa kita walaupun misalnya ini kan juga bukan outdoor kan sebenarnya hitungannya ini nggak kena hujan secara langsung, tapi saya satu chamber full ini ada berapa ratus kilogram pakai oyster. Nah itu loh fungsinya oyster sebagai pH buffer. Oh. Jadi kita nggak tahu nih pH sumber pH-nya berapa sebelum masuk ke kolam. Nah itu fungsinya dia biar nggak terlalu fluktuatif nih si entah itu pH atau parameter airnya. Fungsinya itu sih. Oh ya tadi juga yang ke tips berikutnya, biar ikan cepat besar, kurangin untuk gimana caranya dia kurangin stresnya dia. Oh iya, kurangin stres ya. Yes. Makanya jangan. Padahal dia nggak ikut bayar cicilan, nggak Iya, dimarahin bener. bininya, dia kan nggak kawin. Iya. Nggak dimarahin bininya. Nggak ada target dari bos lagi Nggak ya. ada target dari bos. Itu cewek-ceweknya kan nggak menstruasi. Ngapain dia pusing? Momop jantan semua nih kayaknya. Ini kan jantan semua. Bini gua menstruasi pusing malah kita kan jaga mood.
Jaga stres tuh yang paling gampang jaga air berarti. Yes, jaga air ya. Sama kurangi serok-serok kolamnya. Jangan terlalu sering diserok, serius. Kalau nyerok tuh pasti bikin stres. Yes, pasti. Ya sedikit banyak dia pasti terganggu lah. Buat teman-teman kalau minat kira-kira sepil-sepil lah yang punya lu nih. Size 55 ke atas nih pasti nih. Udah 55 ya ini ya? Ya ada 55, yang itu udah hampir 60 cm kalau yang itu yang aku. Kalau orangnya nggak mau nyepil, gua sepil lah. Kalau lewat gua 15 satu ekor. 15 Anda itu. sampai. Lewat gua. Oh iya, lewat gua. Lewat gua. Sorry kurang briefing nih jadi. Lewat gua. Oke, Lewat gua silakan. 15. Kalau langsung ke Koi Port mungkin 70 juta. Oke, siap. Kalau lu Yes. pilih ikan kasih tahu gua. Kasih tahu gua. Kalau lihat ikan, khususnya ikan kace, biasanya saya lihatnya itu tergantung jurinya dulu nih. Oh lu anjir. Mau ikut kaca aja harus. Iyalah. Kalau kita bermain untuk juri-juri, nah ini tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan satu juri ke juri yang lain ya. Ada beberapa juri mungkin akan condong ke kualitas skin ikan atau overall ikan. Ada yang melihat juga jurinya melihat dari yang penting size-nya besar, bodinya oke, dia akan juara. Ya kita lihat dulu lah pasti kayak gitu. Jadi lu rata-rata juri-juri itu Ya udah apa? ya udah tahu lah kalau dealer ini pengambilan jurinya apa, kalau dealer ini jurinya apa. Biar juara kan, kita kan jadi juara. Gila atlet beneran ini terlalu serius. Terlalu serius dia nih, capek juga nih, terlalu serius. Jadi harus memilah-milah jurinya. Ya, kalau misalnya nih contoh mau ikut kan KC-nya Onelito kan. Pengen ikut kacinya Kalau Onelito. Onelito, nah kalau misalnya nih contoh nih di Onelito kan. Kalau untuk di Onelito biasanya dia fokusnya mereka tuh tim jurinya itu biasanya kualitas ikan overallnya, misalnya skinnya. Jadi ya udah, berarti kita cari ikannya itu yang pertama ya udah dari skinnya dulu nih yang mana yang bagus. Kayak misalnya kita cari sasinya yang paling dikit, kiwanya yang paling tegas, kayak gitu-gitu. Sampai di sini paham? Sasi itu artinya mentah. Kiwa itu hampir kiwa. Jadi kalau untuk di pola atau pattern ikan kan itu misalnya contohnya misalnya ada warna merah sama warna putihnya. Nah, garis antara merah dan putih itu kalau misalnya dia tegas atau dia letaknya di bagian belakang dia arahnya ke menuju ekor itu disebut kiwa. Oh, kalau susunannya Ya, misalnya tebel, nih ya. tebel, terus ada Ya. yang masih mendelep di bawah Ya. sisik itu Nah, ke kalau yang belakang. tegas itu yang di belakang itu kiwa. Nah, kalau Oke. bagian depannya yang kelihatan kayak ada samar-samarnya gitu, ada kayak gradasi warna merahnya agak-agak pudar dikit, karena itu dia ditimpa sama sisik warna putih, itu disebutnya chassis. Oh, Nah, kita gitu. cari yang paling dikit. Jadi yang ngeblok gitu ibaratnya Ya, lu betul. cari yang ngeblok Nah, dulu. Kalau misalnya membayang-bayang itu kan poinnya kurang bagus kan. Nah gitu kalau di khusus di Onelito kayak gitu dia carinya quality skinnya bagus, segala macam, shiny segala macam kayak gitu. Bodinya juga diperhatikan. Nah, tapi milih body. nah ada beberapa juga dealer yang untuk dia penjuriannya dia benar-benar khusus di body, walaupun misalnya skinnya bagus tapi kalau bodinya kalah tetap aja yang poin besarnya itu di body. Nah jadi kita kalau misalnya pilih body ya udah berarti kita lihatnya body. Nah berarti untuk melihat body yang bagus atau calon-calon jumbonya ya udah kita mulai dari depan, misalnya untuk di bagian kepalanya tuh yang paling enggak kita hindari kepala yang modelnya tuh kayak V. Oh, yang lancip ya? Yang lancip, Yang betul. lancip. Iya, iya. Lancip atau lonjong gitu, itu kita hindari. Iya. Kayak curut kan jadinya kan? Iya, gitu kan kayak kayak ikan. Betul. Gua sedang membahas ikan. Nah itu, terus pindah ke bagian di bagian shouldernya. Nah kita cari yang lebar, jangan karena ada tuh kelihatan kan misalnya Lurus aja gitu. ada ya betul. Kalau kita perbandingan antara di kepala sama pundaknya misalnya kecil, udah segala macam, atau hindarin aja kayak gitu-gitu. Cari yang benar-benar lebar. Dan kalau enggak, kalau dia masih tosai, jangan cari yang punuk dulu. Kita cari yang long body kan. Kalau punuk itu susah dia manjangnya. Kalau punuk semenjak kecil ya. Kayak gitu-gitu. Oke. Terus udah pindah tuh ke bagian ekornya, cari yang pangkal ekornya kelihatan itu tebel. Tebel secara Ya. pangkal ekor, Ya. diameternya ya. Ya kelihatan lah kalau kita misalnya walaupun agak susah ya, tapi di video atau
di video atau di foto itu masih kelihatan lah sedikit lah itu kalau misalnya kita banding-bandingkan ikan-ikannya ya. Pangkal ekornya yang tebel. Kalau yang udah lancip gitu ke Iya, ekor iya, jadi tipis. terus langsung lancip terus ke ekor gitu udah pasti di pangkal perutnya itu pot belly udah kayak gitu. helikopter. Helikopter. Nah, kalau udah patahannya kayak gitu udahlah. Udah skip aja udah. Oh gitu. Gua kemarin baru beli ikan guys. Siap. Gua mau nanya dulu sama sifuku nih. Prospeknya gimana nih? Wah, sanke. Sanke. Gua lagi demen sanke kebetulan. Kalau body bagus sih bodinya. Body bagus ya? Kepala bagus modelnya. Ya ini kan yang model U bagus. Terus shoulder, Ya. berarti jadi Ya. kita jelasinnya pakai ini aja nih, jadi tahu. Nah, ini kan tuh. Kan ini tebel. Cuman ini kita nggak tahu kalau dia female, wah jackpot sih kalau female. Female. Nah, female lah, bagus lah. Female kalau ini. Oh gitu, justru siapa dulu ngajarin gua kalau beli ikan male ya? Ya karena Jadi sekolah gua dulu male semua. aduh. Ya kalau male sebenarnya bagusnya nggak repot ya kalau pada saat dia mungkin udah mature, udah dewasa, kita nggak perlu buang telur segala macam lah gitu. Oke, pundak. Ya pundaknya. Oke, terus ke belakang. Nah itu kelihatan pangkal ekornya kan besar tuh. Oh Dan nggak gitu. nggak ada patahan di antara perut ke ekor belakang. Oh tuh. iya ya, harus smooth gitu ya. Terus jarak antara pangkal ekor, maaf, yang ini nih sirip atas ke Oh. sirip ekor belakang agak jauh. Nah ini Oh, kayak lumayan ini tuh. masih ada Ya, space. kayak jauh space-nya tuh. Kalau udah nempel, Udahlah. Istilah kata nih ya udah ibahin aja kali ya gitu ya. Daripada ngabisin pakan biaya, makan Bener, enak-enak gitu-gitu doang. bener. Makan enak, kenyang, nggak prospek. Iya tuh, itu salah satunya kan ikan koi ya, itu kita bisa jadi sebagai investasi, jangan sampai jadinya betul, investasi betul. bodong kan. Betul. Lu beli Nah. 2 juta, 3 juta, atau bahkan mungkin 5 juta, tapi kalau udah jadi bisa dijual lagi dengan harga yang lumayan. Atau juga kan lebih nggak terbayar adalah kesenangan kalau misalnya itu jadinya bagus. Betul. Lu show gitu ikutan juga? Show untuk yang offline enggak sih. Enggak. Pertama persaingannya susah ya, apalagi di Jakarta. Oh, kalau itu yang ikut show kayaknya orangnya terlalu ini ya. Lawan terus orang-orang gila. Nggak ada apa kelas show yang untuk ini koi rumahan gitu. Kan kalau nggak salah kemarin Kois lagi pengen buat tuh. Jadi pesertanya itu jadi diangkat ikan-ikan dari rumah. Nah itu kayaknya boleh lah itu kalau itu ya. Abis itu ikan-ikan diangkat dari rumah, dikirim dari dealernya ke rumah dia seminggu sebelum penjurian. Dikirim ke rumah. Tapi ya semoga kalau ada event-event yang memang ada kelasnya gitu, supaya yang di rumahan nih punya geliat nih buat main-main gitu. Oke deh. Nggak kerasa waktunya udah berapa lama nih? Lama banget pasti ya? Pasti udah sejam sih. Seru. Ngobrol sama Bro Firdaus ini seru banget. Jadi ada beberapa hal juga off cam yang pengen gua tanyain. Jadi teman-teman nggak usah lah dengar-dengar ya. Jadi kita akhiri aja vlog kita pada hari ini. Terima kasih Bro Firdaus atas Siap. waktunya. Terima kasih juga, terima Buat kasih. teman-teman silakan lihat di Koiport. Ada kontak person lu nggak di Koiport? Ada Ada ya? ada di kolom deskripsi ada kontak personnya di situ. Oh, bisa tuh. Instagram, TikTok sih kayaknya baru buat seminggu yang lalu. Sama sih, gue juga TikTok baru main. Kayaknya kita generasi yang baru sadar, TikTok Iya. sekarang ya. Iya, orang pada udah kita kayak gitu udah Benar. ketinggalan jauh, mereka udah pada lari. Betul. Kita baru muncul. Iya, baru bangun. Oke, see you on next vlog The Fair Bros. Bye-bye.